Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Belajar Behaviorisme dan Kognitivisme serta penerapannya dalam pembelajaran. Materi ini penting untuk kita pahami, terutama sebagai calon guru, karena berkaitan langsung dengan bagaimana siswa belajar dan bagaimana kita sebagai guru menyampaikan materi dengan efektif. Jadi latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan kita bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Namun, dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama. Ada yang lebih mudah memahami melalui latihan berulang, tetapi juga ada yang lebih cepat memahami jika dijelaskan secara mendalam dan dikaitkan dengan pengalaman mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belajar itu tidak sederhana. Oleh karena itu, seorang guru perlu memahami teori belajar agar bisa menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Pada rumusan masalah ini, berdasarkan latar belakang, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pengertian dari teori behaviorisme dan kognitivisme. Dan yang kedua adalah bagaimana penerapan kedua teori tersebut dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga adalah perbedaan antara behaviorisme dan kognitivisme serta implikasinya dalam pembelajaran. Adapun teori belajar, peran teori belajar yaitu teori belajar memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu teori belajar menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran, mulai dari metode, strategi, hingga pendekatan yang digunakan. Kedua, yaitu teori belajar membantu guru memahami bagaimana siswa menerima, mengolah, dan mengingat informasi. Dan dengan memahami teori belajar, guru tidak hanya mengajar tetapi juga menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi siswa. Pengertian behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati. Dalam teori ini, proses belajar terjadi karena adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respons atau tanggapan dari siswa. Jadi, jika siswa diberi stimulus tertentu, maka akan muncul respons, dan jika respons tersebut tidak diperkuat, maka perilaku itu akan terus muncul. Tokoh dan konsep behaviorisme. Ada beberapa tokoh dalam teori behaviorisme, antara lain yaitu Ivan Pavlov yang terkenal dengan eksperimen anjingnya dan konsep classical conditioning, yaitu hubungan antara stimulus dan respons. Yang kedua yaitu B.F. Skinner yang mengembangkan konsep reinforcement atau penguatan serta punishment atau hukuman. Dan yang terakhir yaitu John Watson yang dianggap sebagai pelopor behaviorisme modern. Dari teori ini kita bisa melihat bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku belajar siswa. Penerapan behaviorisme ini yaitu dalam pembelajaran, teori behaviorisme sering digunakan dalam praktik sehari-hari. Misalnya, guru memberikan reward seperti nilai atau pujian kepada siswa yang menjawab dengan benar agar siswa lebih termotivasi. Selain itu, digunakan juga latihan berulang atau drill agar siswa terbiasa, misalnya dalam menghafal kosakata atau rumus. Guru juga bisa memberikan soal latihan untuk memperkuat pemahaman dan hukuman ringan untuk mengontrol perilaku siswa. Jadi, fokusnya adalah membentuk kebiasaan melalui pengulangan dan penguatan. Pengertian kognitivisme. Berbeda dengan behaviorisme, teori kognitivisme lebih menekankan pada proses mental dalam belajar. Artinya,
Belajar tidak hanya melihat dari perubahan perilaku, tetapi juga bagaimana siswa berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Dalam teori ini, siswa dianggap aktif dalam mengolah informasi, bukan hanya menerima secara pasif. Tokoh dan konsep kognitivisme. Tokoh-tokoh dalam teori kognitivisme antara lain Jean Piaget yang menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan kognitif anak, Jerome Bruner yang mengembangkan konsep discovery learning, yaitu siswa belajar melalui penemuan. Dan ada juga David Ausubel yang menekankan pentingnya meaningful learning atau pembelajaran makna. Intinya, teori ini menekankan bahwa pemahaman jauh lebih penting dibandingkan hanya menghafal. Penerapan kognitivisme. Dalam pembelajaran teori kognitivisme bisa diterapkan dengan berbagai cara. Misalnya, guru menjelaskan materi secara bertahap dan logis agar mudah dipahami. Kemudian, mengaitkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Guru juga bisa menggunakan mind mapping untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Selain itu, siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran. Pada kesimpulan pada materi kali ini yaitu teori belajar memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Teori behaviorisme menekankan perubahan perilaku melalui stimulus dan respons, sedangkan kognitivisme menekankan proses berpikir dan pemahaman. Kedua teori ini tidak harus dipilih salah satu, tetapi bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan pembelajaran. Dengan menggabungkan keduanya, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.